Perhatikanlah, pria muda di depan sedang memotong sesuatu di wajah ikan mas dengan gunting. Setelah melihat dengan seksama, benda itu terasa lembut dan agak seperti jeli. Mengapa pria muda ini begitu kejam terhadap ikan mas? Apakah ikan mas tidak merasakan sakit? Sebenarnya, jangan salah paham terhadap pria muda ini. Dia sedang memotong rambut ikan mas. Baru-baru ini, pria muda ini menyadari bahwa ikan mas jenis kepala singa di dalam akuarium tampak tidak sehat. Kepalanya tiba-tiba membesar dengan sangat besar, dan gerakannya menjadi sangat lambat. Dia hanya bisa bergerak di dasar akuarium, dan karena kepala yang terlalu berat, dia seringkali menundukkan kepalanya. Terlihat sangat menyedihkan. Jika terus seperti ini, pasti akan membahayakan nyawa ikan mas. Maka pria muda ini segera memutuskan untuk menyelamatkan ikan mas tersebut. Dia memberikan ikan mas paket potongan rambut, dan untuk membuat ikan mas patuh, pria muda ini menyiapkan sebuah ember khusus. Dia menambahkan sedikit obat ke dalam air di ember tersebut, lalu menghidupkan oksigen. Selanjutnya, ikan mas dimasukkan ke dalam ember. Dengan cara ini, ikan mas bisa sepenuhnya tenggelam dalam air, memudahkan proses selanjutnya. Setelah beberapa menit menunggu, ikan mas sudah sepenuhnya tertidur. Sepertinya operasi bisa dimulai. Untuk mengurangi cedera pada ikan mas, pria muda ini juga memesan gunting khusus, dan mulai dengan hati-hati memotong bagian kepala ikan mas, meskipun terlihat sedikit menyakitkan. Untungnya, ikan kecil ini cukup patuh, tidak berisik dan membiarkan tukang cukur melakukan pemangkasan. Sebenarnya, ikan mas kepala singa ini disukai oleh banyak orang karena adanya benjolan daging ini. Namun jika dibiarkan terus tumbuh, benjolan daging ini akan sepenuhnya menutupi matanya, sehingga ia tidak bisa melihat makanan. Oleh karena itu, perlu memangkasnya, seperti manusia yang memotong rambut. Namun tukang cukur ini tampaknya agak terlalu keras, sehingga ikan kecil ini terus bergerak. Mungkin ia merasa sakit. Melihat situasi ini, tukang cukur hanya bisa memotong sambil memasukkannya kembali ke dalam air. Jika ikan mas kecil ini terbangun, tindakan seperti ini pasti akan melukai matanya. Untungnya setelah setengah jam pemangkasan, mata depan ikan mas sudah terlihat. Tukang cukur memutuskan untuk melanjutkan pemangkasan mata belakang. Namun kondisi mata belakang jauh lebih buruk daripada mata depan. Mata di sisi ini sepenuhnya tertutup, hanya ada celah yang sangat kecil. Tukang cukur harus tetap tenang agar bisa membantu ikan kecil ini dengan baik. Setelah pemangkasan selesai, tukang cukur meletakkan ikan mas kembali ke dalam air untuk beristirahat. Meskipun ikan mas kecil ini tidak terlihat sehebat dulu, namun ia menjadi lebih sehat, dan gerakannya juga lebih lincah daripada sebelumnya. Akhirnya, terima kasih atas keahlian tukang cukur ini, yang telah memberikan ikan mas kecil ini kesempatan hidup baru.